Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Jumpa lagi di acara kebanggaan kita, Gado-Gado. Gado-gado adalah makanan murah meriah, semakin pedas, semakin berkeringat, semakin sehat cara berpikir kita. Berpikir kita menjadi semakin sehat. Gado-gado mencoba memotret kehidupan nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin saja berbeda dengan apa yang selama ini dipertontonkan oleh para politisi, para elit, para pengamat, para pakar, para tokoh, dan para cerdik pandai. Untuk episode kali ini sungguh sangat spesial, sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena memang sangat spesial, ya, sangat luar biasa. Jadi sebagai warga negara Indonesia atau sebagai bangsa Indonesia, kalau tidak menyaksikan acara Gado-Gado episode kali ini sungguh sangat merugi. Bahkan episode kali ini layak ditonton oleh warga dunia. Karena warga dunia intinya adalah masyarakat. Intinya adalah manusia-manusia yang sama, punya pemikiran, punya perasaan, punya cita-cita atau keinginan sama seperti bangsa Indonesia. Nah, untuk itu mereka layak untuk menonton episode kali ini. Karena episode kali ini akan membahas sesuatu yang selama ini belum pernah dibahas secara terus terang, secara jujur oleh siapapun, ya, bahkan oleh para cerdik pandai, para tokoh, para pakar di bidangnya. Mereka memilih diam daripada bersuara untuk membela kebenaran. Padahal kita sebagai orang awam sungguh sangat berharap kepada para tokoh, para cerdik pandai, untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Tidak perlu takut. Tapi ternyata para tokoh kita itu, para cerdik pandai kita, para politisi kita, para pengamat kita, itu ternyata lebih takut kepada fasilitas kedudukan dan jabatan daripada kebenaran dan kejujuran. Jangankan kepada Tuhan, ya, kepada kebenaran dan kejujuran saja mereka takut. Dia lebih memilih diam, yang penting aman. Karena kedudukan, jabatan, dan fasilitas yang sifatnya keduniaan jauh lebih menggiur. Ya. Jadi bahkan melawan hati nurani pun, melawan hati nuraninya sendiri pun tidak berani. Ya. Karena apa? Karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kebenaran dan kejujuran. Nah, kalau ini terjadi, maka ini malapetaka bagi suatu bangsa. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa manapun kalau cerdik pandainya, para pakarnya, para tokohnya, mulutnya diam melihat kemungkaran, tidak berani mengatakan kebenaran, maka tunggulah saat kehancuran. Begitu juga yang saat ini sedang terjadi di Republik tercinta ini. Ya, kita sangat mudah untuk mendapatkan orang pintar, sangat mudah untuk mendapatkan orang cerdas, sangat mudah untuk mendapatkan para tokoh. Tapi sangat sulit untuk mendapatkan orang yang punya keberanian, orang yang punya kejujuran, orang yang punya keberanian untuk mengatakan yang benar adalah yang benar, yang salah adalah salah. Karena mata hatinya sudah tertutup semua oleh nafsu dunia. Padahal ingat, ya, ingat sekali lagi, yang saat ini sedang berkuasa
suatu saat sampean akan turun menjadi rakyat biasa. Ya, sampean akan turun menjadi rakyat biasa. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di dunia sampean selamat ya. Tapi pengadilan di akhirat tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Yang benar pasti akan dikatakan benar, yang salah pasti akan dikatakan salah. Jadi boleh jadi sampean selamat di dunia, tapi pengadilan akhirat masih menunggu sampean. Ingat, untuk itu sebelum masa itu datang, segera bertobat. Wah, sebelum saya menyampaikan judul, saya sudah ngomong panjang lebar ya. Apa itu judulnya? Apa itu temanya? Tema pembicaraan episode kali ini adalah petugas partai. Petugas partai ya enggak? Saya yakin tidak ada bangsa Indonesia yang tidak mendengar nomenklatur baru dalam sistem konstitusi kita, yaitu petugas partai. Ya. Padahal saya sudah membuka literatur dari berbagai macam sumber. Ya. Istilah petugas partai itu tidak dikenal dalam sistem konstitusi. Ya. Mau apa itu bentuknya demokrasi, kayak mau bentuknya kerajaan, kayak mau bentuknya apa, nggak ada istilah petugas partai, ya. Tapi anehnya tadi para pakar yang kita harapkan mau bersuara untuk meluruskan, semua lebih memilih diam. Kenapa? Mereka lebih bersikap bahwa kehidupan dunia itu lebih menggiurkan, makanya dia tidak berani mengatakan kebenaran itu. Bahkan rela melawan hati nuraninya. Saya yakin hati nuraninya pasti sepaham dengan saya. Tapi dia lebih baik diam. Ya, karena kedudukan, pangkat, dan jabatan ternyata di mata mereka jauh lebih indah. Ya, sampai mengatakan kebenaran pun tidak berani. Petugas partai itu hanya dikenal nomenklatur tersebut di Republik tercinta ini. Betul. Silakan tak cari. Akibat dari petugas partai itulah maka kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang selama ini kita rasakan. Ya. Seperti yang selama ini kita rasakan. Kenapa? Karena namanya petugas. Dia akan lebih tunduk kepada siapa yang menugaskan. Yang menugaskan siapa? Partai. Ya, dia akan lebih tunduk, lebih mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan negaranya. Tapi kalau dia sebagai petugas rakyat, maka dia akan mementingkan kepentingan rakyat. Ingat, rakyat sama partai itu berbeda. Kalau rakyat itu universal, kalau partai memang rakyat, tapi rakyat yang berkumpul dalam satu kelompok partai tertentu. Jadi dia hanya memikirkan rakyat yang ada di dalam kelompok partai itu. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Dan yang memberikan tugas, dia merasa punya hak untuk mengatur siapa yang diberikan tugas. Itu konsekuensi lagi. Saya menyampaikan hal ini bukan ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang, tapi untuk semua bangsa Indonesia. Untuk semua rakyat Indonesia, bahkan untuk semua penduduk di Republik ini, bahkan untuk semua warga bumi ini. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Dunia pun supaya dengar bahwa petugas partai itu tidak dikenal dalam nomenklatur konstitusi. Jadi silakan yang mendengar ini dicerna, bukan hanya orang Indonesia, tapi orang bangsa manapun silakan. Ya. Akibat dari pemahaman petugas partai inilah, maka kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak normal seperti ini. Bagi kelompoknya mengatakan normal, tapi bagi yang lain merasa tidak normal. Ya, ini memang ya tidak bisa dibuktikan secara hukum. Buktinya normal atau tidak normal seperti apa? Ya silakan aja rasakan seperti itu. Ya, buktinya masih banyak, ya.
orang-orang yang merasa kurang nyaman dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ya, kembali lagi, bagi orang yang diuntungkan dia merasa mengatakan normal, bagi yang tidak diuntungkan merasa tidak normal. Tapi seharusnya universal. Tapi akibat dari nomenklatur petugas partai itulah, maka kehidupan menjadi seperti ini. Untuk itu, kalau bangsa ini ingin maju ke depan, ya, jangan pernah terulang lagi istilah nomenklatur petugas partai. Cukup sekali ini saja. Ke depan kita harus membuka wawasan baru. Ya, kasihan bangsa kita ini yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, belum terpenuhi. Ya. Mari kita semuanya berpikir ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan untuk kepentingan kelompok. Apalagi kepentingan pribadi. Negara ini bukan warisan. Negara ini bukan warisan yang diperebutkan oleh anak cucunya. Negara ini milik kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan. Ya, saya sebetulnya bukan hanya saya yakin banyak ya yang berharap sebetulnya ada pemimpin, tokoh, cerdik pandai yang berani mengatakan hal-hal semacam ini. Tapi sayangnya mereka lebih baik memilih diam, memilih aman dari mengatakan yang sebenarnya. Padahal di dalam ajaran Islam disebutkan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Ya. Jadi kita mengatakan yang hak, mengatakan kebenaran, apa salahnya? Oh, kita tidak menyalahkan siapapun. Kita hanya mengatakan kebenaran. Masa kita berpikir aja tidak boleh? Masa kita mengatakan yang kita yakini kebenaran juga tidak boleh? Kecuali saya menyalahkan seseorang. Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Silakan saja siapapun kan boleh. Ini kan negara demokrasi. Boleh kan? Cuman menyampaikan sesuatu yang menurut hemat saya diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang kejanggalan. Sesuatu yang kurang pas. Ya. Untuk itu saya menyuarakan ini. Ya, memang saya bukan seorang tokoh, seorang pejabat, seorang penguasa yang ucapannya itu bisa merubah arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi minimal sekecil apapun saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Sebagai tanggung jawab saya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin maju, cukuplah nomenklatur petugas partai kita akhiri. Ke depan jangan lagi ada istilah petugas partai. Mau sehebat apapun dia, kalau bebannya sebagai petugas partai, maka dia akan lebih loyal kepada yang memberi tugas. Siapa yang memberi tugas? Yang memberi tugas adalah partai. Jadi loyalnya kepada partai yang memberi tugas, bukan loyal kepada bangsa dan negara. Ya. Padahal bangsa ini sangat memenuhi syarat untuk maju. SDM-nya luar biasa. SDA-nya luar biasa. Letak geografisnya sungguh sangat strategis. 3 hal ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak semua negara mempunyai 3 hal ini. Indonesia mempunyai 3 hal ini. Kalau di-manage dengan baik, ya, insya Allah ke depan bangsa ini duduk lebih tinggi, berdiri apalagi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, apa kita tidak ingin seperti itu? Hah? Kalau ingin kita seperti itu, lupakan nomenklatur petugas partai. Ya, jangan sampai terulang lagi. Kita tidak boleh ya masuk ke dalam lubang yang sama. Keledai saja tidak akan pernah terperosok
kepada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Masa bangsa ini yang sangat cerdas di era modern, di era digital, masih mau terperosok pada lubang yang sama? Hah? Kita masih mau seperti itu? Janganlah, ya enggak. Marilah kita ke depan. Kita song-song masa depan bangsa ini yang jauh lebih bagus lagi. Lupakan petugas partai. Jadilah kita bangsa yang merdeka. Bukan hanya merdeka saat diproklamirkan saja, tapi kita juga harus merdeka cara berpikirnya. Jangan terbelenggu. Ya, jangan terbelenggu. Kita harus merdeka cara berpikirnya. Kita diberikan hak itu oleh Sang Pencipta. Hak itu kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi, tolong kita keluar dari zona itu dan kita song-song pada kehidupan yang jauh lebih bagus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini disimak oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, kalau yang sudah menyimak dan ada yang belum menyimak, kasih tahu, ya nggak? Kasih tahu supaya yang lain menonton. Ya, kita kan bangsa yang bersatu. Ya. Kalau kita bersatu, rukun, damai, bahagia, harmoni, sejahtera, kan kita enak ya nggak? Daripada selama ini pro kontra, energi kita habis. Energi kita habis hanya untuk pro kontra. Padahal kalau energi itu kita gunakan bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara ini, maka kita ini akan jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Ya nggak? Karena apa? Tadi saya sampaikan, kita mempunyai 3 kekuatan, SDM, SDA, dan letak geografis yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Ya, jangan sampai potensi itu tidak menjadi potensi, tidak potensial. Karena apa? Kita tidak mau menggunakan itu. Ya, untuk itu, ya memang saya orang biasa ya, bukan pejabat, bukan penguasa, bukan tokoh yang ucapannya, sikapnya, perbuatannya, gerakannya itu mampu mengubah arah perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ini hanya orang biasa saja, tapi saya mempunyai tanggung jawab moral sebagai warga negara. Ya meskipun kecil, meskipun sedikit, saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Ya, apa yang bisa saya sampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu jangan lupa ya, like, subscribe, komen, and share. Mari song-song kehidupan berbangsa dan bernegara secara normal, sehingga kehidupan ke depan kita normal, kita menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air ya, yang kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia. Dan Indonesia wajar untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Salam gado-gado. Semakin sehat, semakin berkeringat. Minimal sehat cara berpikir kita menjadi semakin sehat. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, comment, and share. Sehingga episode kali ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang akan membuka wawasan cara berpikir kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.